Oke teman-teman, jadi inilah rumah milik mantan lurah yang tinggal menyendiri di tengah-tengah hutan yang berada di atas gunung ini ya. Abah Pendi ini tinggal di sini sudah sekitar 12 tahun menetap ya, Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya Ibra. Dan hari ini kita sedang berada di wilayah Desa Padahurip, Kecamatan Banjarwangi, Kabupaten Garut, Provinsi Jawa Barat. Jadi hari ini kita mendapatkan informasi bahwa di Desa Padahurip ini ada seorang mantan lurah yang tinggal menyendiri di tengah-tengah hutan. Oke teman-teman, seperti apa kisah mantan lurah ini? Ikutin terus ya video ini. Oke teman-teman, saat ini kita sudah berada di ujung kampung ini ya. Dan ini kita mulai melakukan perjalanan menuju ke tempat mantan lurah. Dan di perjalanan kita kali ini kita ditemani sama Kang Komin ini sebagai petunjuk jalan menuju ke sana. Nah ini Kang Komin, kira-kira berapa jauh nih menuju ke sana? Sekitar 1 kilo. 1 kilo ya, dengan melewati jalan setapak seperti ini. Oke, Kang Komin, kita bisa melakukan perjalanan ke sana nih. Oke, teman-teman. Jadi seperti ini ya kondisi jalan menuju ke tempat mantan lurah. Nah, ini kita melewati saluran irigasi nih. Cantik banget ini ya pemandangannya, Masya Allah, keren ya. Dan ini jaraknya juga lumayan jauh ya, 1 kilo. Ini jalan lurus aja atau naik turun, Kang Komin? Naik turun di depan. Nanjak. Nah, Ijal ini ada tanjakan, Jal. Udah siap? Siap ya? Siap, Om. Mantap. Oke, teman-teman. Mantap nih ya perjalanannya. Cakep ya. Disuguhi dengan pemandangan yang cantik. Oh, kita ketemu warga ini. Arenten. Ayo, Pak. Di sini ada gubuk. Gubuk apa rumah ini? Gubuk, Bang. Oh, gubuk ya, kirain rumah. Nah, ini longsor, teman-teman. Cakep nih pemandangannya. Masya Allah.
Oke. Oh, ini ada jalan naik ke atas nih. Nah, kita lewat yang bawah ya. Oke. Kang Komin, ini mantan lurahnya namanya siapa? Abah Pendi. Usianya kira-kira berapa tahun? 65. Udah lansia ya? Udah. Tinggal di sana sama istri atau sendiri? Sama istrinya ya. Berarti udah lama ya? Mungkin masalah lama, udah lebih dari 10 tahun juga, Bang. Wow. Jadi kita nanti akan tanya ya, alasannya kenapa beliau tinggal di hutan gitu. Nah, ini cakep ya teman-teman. Jadi kita akan melewati saluran irigasi ini nih. Ya. Cakep nih pemandangannya. Kalau di sebelah sana sawah, di sebelah sini masuk ke hutan ya. Kalau mantan Pak Lurahnya ini tinggalnya atau dulu pernah jadi lurah di desa mana gitu? Desa Padahuri, Bang. Oh, Padahuri. Oh, sama ya, desa yang sama ini ya? Desa Padahuri teman-teman. Setelah habis jabatan dia memilih tinggal di hutan. Oh. Jarang-jarang ya. Mantan-mantan lurah atau mantan kades memilih tinggal di hutan. Oh, di bawah sungai. Oke. Untung jalannya agak landai nih. Tapi pas di sana katanya ada tanjakan. Ada tanjakan. Oh, siap-siap ini. Ini kita jalan lebih cepat ya. Karena udah makan soalnya. Kalau belum makan pasti lemas. Apalagi Kang Komin. Jadi kali ini Kang Mumunya nggak ikut karena lahirannya istrinya. Kemarin kita dikabarin. Ya, mudah-mudahan lancar dan selamat. Amin. Jadi biasanya sepaket ya. Kalau ada Kang Komin, pasti ada Kang Mumun. Begitu juga dengan sebaliknya. Ada Kang Mumun, pasti ada Kang Komin. Wow. Sip. Susah nih jalan. Nah, Ijal duluan, Jal. Kita suruh Ijal duluan nih. Wow. Sini ada saung tuh ya. Cakep. Agak enak teman-teman ya. Nggak ngos-ngosan. Tapi sabar dulu. Nanti di sebelah sana kita akan melakukan trekking ya. Tanjakan. Nah, ini ada sawah lagi nih, cakep nih. Waduh, pemandangannya, Masya Allah, cantik banget. Oh, di atas itu Kang Komin rumahnya. Tuh teman-teman, rumah mantan Abah Lurah tuh, kelihatan, Masya Allah, cakep banget ya. Ini pemandangannya benar-benar indah. Oh, Masya Allah, keren nih. Dan mereka jalannya cepet banget ya. Mantap. Ini tinggal jauh loh. Tuh di atas tuh ya. Sepuluh sampai 15 menit ya. Kita melakukan perjalanan menuju ke tempat mantan lurah.
Masya Allah, cakep, keren. Nih pemandangannya, keren abis. Tuh ada warga ya yang lagi nyangkul. Wow. Parantan. Oke. Cakep banget. Di bawah sini ada rumah juga ya. Rumah atau saung? Oh, saung teman-teman. Kayak rumah, cakep ya. Tuh. Masya Allah, indah banget ya. Indah banget. Nah, dari sini nih kita mulai nanjak nih. Jadi beliau nih tinggal di atas bukit ini ya. Wow, ngeri juga ini ya. Nih, ngeri teman-teman ya. Tanah cadas, rumahnya beliau berada di atas. Mantap. Wah, ini tanjakannya nih. Waduh. Mantap ya. Jalannya rata jadi cepat. Hanya di sini aja yang agak lambat karena nanjak. Waduh, cakep banget. Cakep, keren. Masya Allah. Oke, kita lanjut lagi. Masya Allah. Tuh rumahnya tuh. Cakep. Cakep tapi ngeri. Jal, siapin lighting. Di sini juga banyak saung-saung ya. Masya Allah. Bagus banget. Keren. Cakep nih. Wow. Cakep. Ya. Tuh, di bawah ada saung tuh. Oh, itu ada perempuan ya. Tuh. Oke. Teman-teman, di sebelah sini tuh ada kandang ya. Gak tahu nih kandang apa nih, kambing atau sapi nih. Disambut sama ngogok ya. Masya Allah, rumahnya cakep. Ada abahnya. Ada ya. Oke, teman-teman. Sebelum kita masuk, kita lihat-lihat dulu nih. Masya Allah, cantik banget nih. Ya Allah, keren. Pantas beliau memilih tinggal di sini. Keren banget. Jadi sebelah kiri ini jurang, sebelah kanan jurang, bagian depan juga jurang. Masya Allah, cakep ya. Oke, sekarang kita menemui
beliau sama istrinya ya. Jal, lighting Jal. Oke. Oh. Ini cakep nih, ada guguknya ya. Assalamualaikum Mbah. Wah, ini beliau. Damang Mbah. Alhamdulillah. Alhamdulillah, Masya Allah. Akhirnya ketemu juga ini Mbah. Perkenalan, Abi Ibra. Aslinya dari Halmahera, Maluku Utara. Oh, dari Maluku. Tinggalnya di Cukangkaung, Sodong Hilir. Iya, di Tasik. Nah, kebetulan kesini dapat informasi dari Kang Komin. Katanya ada mantan lurah yang tinggal jauh sendiri ya. Tapi ini cakep Bah. Masya Allah, Bah. Keren Bah, Masya Allah. Bah, kita kesini mau silaturahmi. Sama sekalian ngantar rezeki sedikit dari saya buat Abah. Sama ada titipan dari Kawiwin Qatar. Nah ini Bah, saya boleh masuk? Boleh. Oke teman-teman ya. Minum aja. Oh siap. Oke teman-teman ya, kita dipersilahkan masuk ya. Nah ini kita mau masuk dan ini kita buka sepatu dulu ya. Nih ya. Kita buka sepatu dulu. Ya ini karena di gunung, jadi biasanya kita harus pakai sepatu gunung. Kalau Kang Komin mah pakai sepatu apa ini? Sepatu ronda. Olahraga. Oke. Oh, kita buka dulu nih. Oke. Sekarang kita masuk. Masya Allah. Assalamualaikum. Wah, Masya Allah. Wih, tempatnya kayak gini. Masya Allah. Aduh, ya Allah, akhirnya sampai juga ini ya. Jadi seperti ini ya kondisi rumah mantan lurah ya, atau Abah siapa yang? Bang Pendi. Abah Pendi. Dan ini kita disuguhin pisang. Ini pisang apa ini, Bah? Pisang kapas. Pisang kapas. Dan ini pisang Kapas juga. kapas juga. Ini ada air ya. Oke, teman-teman. Sambil kita menunggu Ijal buka sembako ya. Kita ngobrol-ngobrol sedikit dulu nih sama mantan lurah atau Abah Pendi ya. Nah, Bah, saya boleh tanya sedikit ya? Boleh. Mengenai tentang kisah hidup Abah di sini. Bah, ini Abah ini kira-kira tinggal di sini sudah berapa lama, Bah? Mulai dari 2013. 2013. Kalau punya lacak pekerjaan di sini, tanah perum perhutani dari 2007. Tinggal di sini tuh Tinggal udah di sini 2007 pergi pulang. Menetapnya 2013. Masya Allah. Udah berapa puluh tahun? 2013, sekarang 2025. Dikatakan saya keluar dari kepala desa 2008. Ya 12 tahun. Tapi kan jelas semua orang mencari kesenangan. Iya, termasuk Abah ya. Maksud saya Kesenangan dan ketenangan yang pastinya. Saya mengalami di jalur kepemerintahan, tapi dirasakan, waduh, dulu mah parah. Iya. Nggak ada upahnya. Oh iya, kalau dulu kan memang nggak ada upah dan nggak ada dana desa ya. Tidak ada, cuman disebut sumbangan. Subsidi dari sumbangan desa ya. Kalau sekarang udah disebut ADD. ADD. Udah bagus desa, ya. Iya. Alhamdulillah. Jadi Abah Pendi ini tinggal di sini sudah sekitar 12 tahun menetap ya. Masya Allah. Nah, Bah, berarti tinggal di sini sendiri atau sama istri? Sama istri, sama anak. Oh, sama istri, sama anak. Iya. Oh, kalau boleh tahu anaknya usianya berapa sekarang? 20 tahun. Oh, udah Kelahiran 2005. udah dewasa ya. Oke, anaknya laki atau perempuan, Bah? Laki. Laki ya, berarti ngebantu Abah di sini. Jadi kelahiran anak itu 2005. Saya nikah sama ibunya 2003. Oh, ya. Dulu semasa saya mencalonkan sebagai kepala desa, saya menduda. Oh, berarti Abah itu kayak saya. Sekarang saya udah nikah juga. Iya. Ya, sama istri saya anaknya 4. Alhamdulillah. Ini Abah juga begitu ya, dapat bonus ya.
Udah punya SK 3 bulan baru nikah. 2003. 2003, Masya Allah. Nah, Bah, saya tanya lagi, Bah. Ini kan tinggal jauh dari pemukiman warga. Iya. Dan berada di atas bukit, kiri kanannya ini jurang. Iya. Apa nggak takut, Bah? Enggak. Enggak ya, walaupun Mana lagi? sempat kemarin hujan deras sekitar 2 hari. Alhamdulillah enggak apa-apa. Enggak apa-apa ya, karena ini udah 13 tahun ya. Iya. Ya berserah diri sama Allah aja ya, Bah ya. Iya, kalau mencari lokasi yang enak, yang bagus, cari kemana saya gak punya. Iya ya, jadi apa adanya yang ada di Apa sini adanya ya. di sini. Masya Allah. Berarti keseharian aktivitasnya apa, Bah, di sini nih? Berkebun. Kebun, nyawa. Apa aja yang ditanam, Bah, di sini? Kalau tanam Ditanam. sebagian besar mah rumput. Oh, rumput buat pakan. Pakan ternak. Oh, Saya iya ngurus iya. ternak itu Heeh. di hutan. Di sono saya buka lapak kebun, Jadi sebagian yang ditanam justru rumput, rumput, bukan kayak padi. bukan kayak apa? Biasanya kan pada nanam Sayur cabai, sayur. Ini Abah malah nanam rumput. Rumput. Unik ini ya. Selain udah jadi mantan lurah tinggal di hutan, ya. Ya, Tinggal di hutannya nanam rumput. rumput. Luar biasa. Nah, Bingung Bah, kawan. saya mau tanya lagi, Bah. Alasan apa Abah memilih meninggalkan kampung dan tinggal di tengah-tengah hutan nih? Biasanya kan setiap orang punya alasan. Punya alasan. Apa, Bah? Memang kalau saya di kampung Mm-mm. punya namanya tanah keturunan ya. Iya. Tapi kan saya punya anak Iya. banyak. Mm-mm. Nah, jadi si barang keturunan dari orang tua dikasih sama anak. Nah, saya sebagai orang tua cari bagaimana caranya kehidupan. Ya masuklah ke wilayah Perum Perhutani, ke hutan. Jadi Abah itu mengalah sama anak Ya, dan memilih tenang untuk ketenangan hidup hati di hutan. di hutan. Numpang di tanah perhutani. Alhamdulillah diizinkan ya, Bah ya. Iya. Dan di sini lumayan lama loh. Terhitung dari tahun berapa yang awalnya Awalnya punya garapan di sini? hutan 2007. 2007. Masya Allah. Udah lama banget, udah hampir Ada orang yang melemparkan upayanya. hampir 18 tahun ya, Bah. Iya. Tinggal di sini, Bah. Masya Allah. Kalau di sini, Bah, saya lihat ini kan ada lampu-lampu ya. Surya. Surya. Bukan listrik. Bukan. Jadi mengandalkan tenaga Surya. surya. Sekarang masih hidup? Masih hidup. Masih, Masya Dari Allah. tahun 2007. Oh, jadi dari tahun 2007 itu udah punya Surya. tenaga surya. Masya Kalau Allah. dulu saya saungnya itu di situ, di pinggir Pinas. Oh, sekarang pindah ke sini karena pemandangannya bagus. Air aman ya, Pak ya? Aman. Tadi saya lihat ada samping tuh ada balung atau ada kolam ya. Masya Allah. Bah, ini saya ada sedikit rezeki buat Abah sama keluarga di sini. Nggak banyak, tapi mudah-mudahan jadi barokah lah. Mohon diterima, Bah. Ini ada beras, terus ini ada minyak goreng. Lalu yang sini ada kopi gula. Nah, ini Bah ada titipan juga, titipan sajadah dari Kawiwin Qatar. Mohon diterima. Dan juga ada titipan uang tunai, Bah. Jadi titipan uang tunai dari Kawiwin Qatar senilai Rp500.000. Mohon diterima, Bah. Alhamdulillah. Terima kasih, Pak. Semoga ini uang menjadi berkah. Amin. Dan kepada orang yang ngasih akan diimbal sama Tuhan yang Maha Kuasa yang lebih berlipat ganda. Amin, amin, amin. Gimana perasaan Abah? Alhamdulillah. Senang, Bah. Senang. Nggak nyangka tiba-tiba ada yang datang. Enggak. Ya. Dapat rezeki ya, Bah. Ini memang rezeki Abah ya. Sudah lama kita mendengarkan informasi bahwa ada seorang mantan lurah yang tinggal di tengah-tengah hutan ya, di atas bukit, dan alhamdulillah hari ini kita sudah bertemu dengan beliau. Beliau memilih tinggal di hutan sini karena satu ya, mengalah dengan anak-anak ya.
Dan alasan utamanya adalah beliau pengen hidup tenang. Tenang. Ya, hidup tenang. Karena kan udah mengalami pusing jadi ya. Seorang pejabat. Ya. Jadi namanya jadi pejabat desa atau pejabat pemerintah. Dulu. Itu kan kita tetap pusing ya, Iya. apalagi orang yang jujur. Iya. Ya, Masya Allah. Jadi Abah ini dulu menjabat lurah itu belum diupah. Belum diupah. Jadi 1 periode ya. Iya. Selama berapa tahun, Bah? 5 tahun. 5 tahun 1 2003, periode 2008. menjadi lurah di Desa Padahurip. Padahurip ya. Kecamatan Banjarwangi. Selama 5 tahun, dan setelah itu beliau pensiun dan memilih tinggal di tengah-tengah hutan bersama istri dan anak. Masya Allah. Pekerjaan ngingu hewan. Apa adanya di sini ya, ngingu hewan ya. Pekerjaan utama beliau adalah ngingu ya, ngingu hewan titipan orang ya biasanya kalau di sini ya. Titipannya apa punya sendiri, Bah? Titipan. Oh, titipan ya. Rata-rata kebanyakan orang di desa mah titipan ya. Nanti kalau bahasa kampung nengah. Di kampung. Nengah ya. Maparo. Maparo. Jadi bagi hasil nanti ya, persenan-persenan. Oke, teman-teman, alhamdulillah ini kita sudah ngobrol-ngobrol dengan Abah Pendi ya, atau mantan lurah pada Hurip ya. Ya. Dan habis ini saya minta izin ya, Bah ya, mau melihat kondisi rumah di dalam dan sekitarannya. Ya, tadi udah di luar tapi belum puas ya, pengen lihat lagi ya. Silahkan. Masya Allah. Oke teman-teman, jadi seperti ini ya, rumahnya ini ukurannya kecil ya. Ukurannya berapa ini, Bah? 15. Ukurannya 5 katilunya. 15. Iya. 3 ke 5 meter. Oh, 3 kali 5. Iya. 3 kali 5 teman-teman. Seperti ini nih. Izin ya, Bah ya. Ya, silakan. Nah, tungkunya masih berasap. Nih, ya. Iya. Dan seperti ini, ya. Tinggal di hutan, ya. Ada jam dinding, tapi udah mati. Ya, seperti ini. Dan kamar beliau tuh berada di atas. Nah, di atas ini nih. Nah, di sini juga ada musola ya, Pak ya? Punten ya. Ini musola ya. Dan insya Allah nanti sejajarnya langsung diresmi. Ada di sini juga. Oke, jadi seperti inilah ya. Rumahnya memang nggak begitu besar ya. Kondisinya bagus ya. Masih kokoh ini ya. Ini sudah berapa lama, Pak, usia rumahnya? Kalau nggak salah baru 2 tahun. Oh, 2 tahun ya. Yang dulunya di atas. Yang situ. Oh, benar-benar berada di hutan itu. Kalau ini kan di pinggir-pinggir ya, berada di tengah-tengah sawah ya. Tapi kalau kita lewat dari sana tetap aja lewat hutan ya, Bah. Iya. Bah, izin keluar ya. Oke, teman-teman. Sekarang kita mau keluar dulu melihat pemandangan cantik yang ada di luar sini. Masya Allah. Ini benar-benar cantik, teman-teman. Tuh, cakep ya. Masya Allah. Kayak gini, bagus ya. Coba Ijal di ada kokol, Om. Kokol. Kalau dari sini cakep nih. Kelihatan ya. Waduh, benar-benar nih. Jadi seperti inilah kehidupan Abah Pendi atau mantan lurah. Beliau tinggal di sini. Salah satu alasannya adalah ingin hidup tenang ya. Dulunya beliau tinggal di atas ya, gubuk atau rumah yang ada di atas. Sekarang beliau pindah ke sebelah sini sudah kurang lebih 2 tahun. Jadi usia rumah ini nih udah sekitar 2 tahun. Rumahnya ini terbuat dari anyaman bambu, terus pakai genteng ya. Masya Allah, ini gentengnya, bayangkan dari bawah sana ya, kurang lebih 1 kilo dari sana bawa ke sini jauh ya. Dan seperti ini untuk kondisi di bagian belakang ya. Di sini ada kolam ikan. Ada ikannya nih, ikan nila ya. Cakep, keren. Nah, ada bibitnya juga nih. Saya pengen lihat-lihat nih pemandangannya, cakep. Masya Allah, pantasan beliau betah tinggal di sini, teman-teman. Ya. Di bawahnya sungai. Nah, keren, ya.
siapapun bakal betah nih tinggal di sini ya. Enak ya pemandangannya nih. Kayak villa, teman-teman. Tuh. Jadi di sini tuh banyak saung ya, tuh, atau gubuk nih, ya. Nah, di atas sini hutan-hutan lebat semua. Cakep ya. Nah, ini ikan-ikan ya. Jadi ini bukan tanah beliau ya, ini adalah tanah perhutani yang dipakai ya, atau digunakan untuk ya menanam tanaman-tanaman bulanan, teman-teman. Jadi nggak boleh tanam tanaman tahunan ya, hanya bulanan karena ini milik pemerintah. Masya Allah, cakep ya. Jadi yang uniknya adalah beliau tuh di sini menanam rumput. Nanam rumputnya di atas katanya. Jadi bukan nanam cabai ya. Kalau nanam singkong mah ada ya, tapi sebagian besar beliau tanam adalah tanam rumput. Ya. Masya Allah. Ya. Kayak gini nih, cakep nih rumahnya. Ditemanin sama gogok ya. Oke, teman-teman. Ini kita udah ketemu dengan beliau. Amanah titipan dari Kak Wiwin Qatar udah kasih ya. Untuk Kak Wiwin, saya ucapkan terima kasih banyak atas rezekinya. Mudah-mudahan rezekinya Kak Wiwin digantikan yang lebih banyak lagi. Bagi teman-teman yang ingin menitipkan rezeki di setiap kegiatan trip kita, silakan transfer melalui nomor rekening yang sudah tertera di bio. Dan jangan lupa konfirmasi. Biasanya satu kali kunjungan ya, kita membawa titipan senilai Rp500.000. Terima kasih buat semuanya atas dukungannya dan atas doanya. Saya Ibra mengucapkan sekian dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.